Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Wakil Presiden melakukan doorstop didampingi oleh Bapak Gubernur. Mungkin ada pertanyaan pertama terlebih dahulu kita dalami apa yang menjadi tema acara kali ini. Silakan, mungkin ada yang tanya. Langsung aja. Assalamualaikum Pak Wapres. Identitasnya dijelaskan. Saya Fauziah dari Republika Pak. Pak izin Pak, ini kan Bapak kan sudah mengukuhkan banyak KDKS di berbagai daerah ya Pak. Ini arahan Pak Wapres Pak memastikan KDKS di daerah itu berjalan dan punya kebijakan daerah yang mendukung kebijakan ekonomi syariah di daerah. Ini kan mengingat tahun pemilu ya Pak, pilkada. Nanti gubernur kan akan berganti, kemudian kepengurusan KDKS seperti apa dan arahannya supaya programnya jalan terus. Kemudian yang kedua Pak, ini kan sisa pemerintahan Bapak dengan Pak Jokowi tinggal setahun lagi ya Pak ya. Nah pakem untuk pengembangan ekonomi syariah ke depan Pak, supaya nanti dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya seperti apa? Terima kasih. Ya, pertama kita memang menghendaki agar komite daerah ini semua berjalan dengan baik. Karena memang potensi ekonomi daerah kita itu besar sekali. Ya. Tetapi potensi ini tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Maka itu KDEKS ini justru yang menggerakkan. Nah, untuk itu nanti mungkin tidak lama lagi saya sudah bicara dengan pihak dengan KNEKS yang sekretarisnya Bu Menteri Keuangan, itu mungkin nanti akan ada rapat-rapat koordinasi antara KNKS Pusat, KNKS dan juga KDEKS daerah untuk menggerakkan di masing-masing daerah supaya mereka bergerak sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah itu. Itu saya kira itu akan terus dilakukan seperti itu. Dan karena masalah ekonomi dan keuangan syariah ini ke depan seperti apa, karena ini sudah pertama sudah menjadi berbagai undang-undang. Ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang juga tentang sertifikasi halal, ada undang-undang tentang asuransi, pasar modal. Ini sebenarnya kemudian lembaga yang menggerakkannya ada KNEKS, ya, yang strukturnya itu melibatkan dari mulai presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Nah, ini ke depan itu tentu ini akan terus berjalan. Ya, yang motor penggeraknya nanti yaitu KNEKS itu. Ya, dengan berdasarkan berbagai undang-undang, karena sistem ekonomi nasional kita ini sudah menganut dua sistem ini. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Dia ini sudah masuk dalam sistem nasional kita. Jadi saya yakin bahwa ke depan walaupun berganti pemerintahan, karena sudah ada undang-undang, sudah ada kelembagaannya, dan juga sudah ada lembaga-lembaga non pemerintahnya masyarakat, seperti ada MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, ada IAIE, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah. Kemudian ada juga lembaga-lembaga yang berada di Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dan ini semua merupakan satu ekosistem yang sudah terbangun. Saya kira itu. Oke, mungkin masih terkait dengan tema sebelum masuk ke tema yang lain. Kalau masih ada, silakan. Selamat pagi Pak Wapres, saya Retno Mandasari dari Pro3 RRI. Kemarin Pak Wapres sudah menyinggung untuk adanya kerjasama ekonomi syariah Kaltara dengan masyarakat di Malaysia di perbatasan gitu. Apakah di KNEKS sendiri pemerintah ataupun pengurusnya sudah memikirkan untuk adanya kerjasama dengan dunia internasional terkait ekonomi dan keuangan syariah? Dan kedua, maaf jika boleh tambah untuk Pak Gubernur, setelah pengukuhan KDEKS hari ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga KDEKS Kalimantan Timur untuk mendorong ekonomi keuangan syariah?
Oke, jadi yang pertama KNEKS sudah menjalin kerjasama global dengan Dubai, dengan dinar apa namanya itu, apa yang ada di Dubai, itu juga dengan berbagai forum internasional. Ya, itu sudah ada kerjasama internasional dalam rangka membangun ekonomi secara global maupun juga yang bersifat fatwa itu dengan forum yang ada pusat di Bahrain sana. Jadi memang sudah ada jaringan. Nah, khusus untuk daerah yang berbatasan, nah kita memang mengharapkan KDEKS setempat itu melakukan kontak dengan inisiatif-inisiatif terkait hubungan di antara, sebab ini kan sangat terjadi kegiatan ekonomi di antara perbatasan dengan daerah tetangga. Seperti kemarin di Kalimantan Utara, itu kan mereka saling membeli menjual barang. Ya, oleh karena itu kita harapkan produk-produk halal kita itu bisa masuk ke Kalimantan, ke Malaysia. Saya kira itu. Mungkin juga nanti di Kalimantan Barat, ya kan begitu. Saya kira itu antara lain itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Saya Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur. Izin Pak Wapres, izin Pak Menteri. Mana tadi Pak Menterinya itu? Setelah ini sesuai dengan tadi instruksi Bapak Wapres, kita akan segera membuat program, ya. Makanya akan disebut itu kan tidak disebut nama ketua apa namanya KDKS itu ya. Sebutnya gubernur jabatan. Jadi dia siapapun jadi gubernurnya dengan program yang sudah ada harus jalan. Nah, kalau gubernur tidak mau jalan, gubernurnya dijalankan. Paham? Oke, itu aja. Ya. Kami segera membuat program. Dengan tim saya kan orang-orang hebat semua. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ada tema yang lain mungkin? Iya Pak, izin Pak. Silakan. Ya. Ya. Saya Farida Pak dari Yayasan Siporta Pak. Pak terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer Pak. Ini ada desakan karena ada desakan untuk direvisi karena ada anggapan ketentuan dari undang-undang ini membuat anggota TNI bisa lolos dari jerat hukum. Seperti kasus Kabasarnas kemarin Pak. Iya betul Pak. Kemudian Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD juga mengatakan bahwa revisi UU ini sudah masuk prolegnas Pak di DPR. Beliau sependapat agar revisi UU ini segera dibahas di DPR. Kemudian menurut Pak Wapres sendiri seperti apa? Ada pertanyaan lagi Pak, satu terkait evaluasi penyelenggaraan haji Pak. Pada tahun ini penyelenggaraan haji banyak yang wafat Pak. Ini lansia banyak sekitar 771 Pak dari data Kemenak. Kemudian hari ini juga hari pemulangan terakhir ya Pak. Mungkin ada evaluasi dari Pak Wapres terkait penyelenggaraan haji tahun ini Pak. Oke ya, jadi saya kira tentang revisi undang-undang, itu biasanya memang kalau revisi itu menjadi biasa lah. Dalam waktu sekian lama, biasanya setelah pelaksanaan, itu ada hal-hal yang dirasakan untuk direvisi. Saya kira Undang-Undang 31 itu juga saya kira akan mengalami hal yang sama. Ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan, lebih sesuai dengan tuntutan keadaan, maka itu saya kira sesuatu yang ya menjadi keniscayaan lah untuk dilakukan revisi itu. Karena itu pernyataan Pak Mahfud, saya kira itu tepat dan ini sudah masuk di prolegnas, saya kira kita silakan terus berjalan dan sesuai dengan aspirasi yang muncul. Dan tentu ingin undang-undang itu kan lebih baik bisa merespon tuntutan keadaan yang terjadi. Saya kira itu yang
Oke. Yang masalah haji, setiap tahun penyelenggaraan selalu ada evaluasi. Apa yang baik, yang tidak baik, mana yang harus disempurnakan, itu setiap tahun itu selalu ada evaluasi. Nah, tahun ini memang ada masalah yang perlu mendapat lebih serius. Ya, banyaknya yang wafat itu. Itu kan karena memang pertama tentu banyak tadi jamaah haji yang lansia. Ya, kedua cuaca yang di sana sangat panas. Dan ketiga dalam menghadapi dua hal ini kurang disiapkan antisipasinya, termasuk juga mungkin aturan-aturan di Saudi, sinkronisasi aturan menghadapi jamaah yang yang lansia dan cuaca panas kan mesti ada langkah-langkah antisipatifnya. Nah, mungkin ini yang kemarin belum tersiapkan dengan baik sehingga memang perlu diantisipasi. Nah, selain daripada apa yang evaluasi untuk tahun ini, tahun depan harus diantisipasi, disiapkan hal yang tentu yang akan terjadi. Kita tidak tahu yang akan datang ini apa, masalah-masalah yang akan dihadapi sudah diantisipasi. Jadi menyikapi kekurangan kemarin tahun ini dan juga harus juga tantangan yang ke depan juga belum tentu sama kan, bisa saja berbeda. Nah, itu yang harus disiapkan di dalam rangka kita melakukan evaluasi. Evaluasi harus dilakukan sesempurna mungkin, seoptimal mungkin. Saya kira itu.